Halo teman-teman, kembali dengan saya. Di video kali ini teman-teman saya ingin membahas berdasarkan di kolom komentar teman-teman, ada beberapa teman-teman itu berkomentar kenapa pengajuan di home creditnya itu ditolak, dan kenapa sudah mendapatkan limitnya terus pengajuannya ditolak. Ada juga pertanyaan bahwa kenapa pada saat pengajuan limit kreditnya itu tidak muncul atau tidak mendapatkan limit kredit. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas 5 alasan kenapa pengajuan di home credit kita itu ditolak. Oleh karena itu teman-teman, stay terus, saya akan ulas satu persatu pertanyaan yang teman-teman tanyakan, dan saya akan mencoba memberi alasan yang masuk akal agar teman-teman bisa menerima kenapa ditolak pengajuannya di home credit. Oleh karena itu teman-teman, jangan lupa subscribe dulu agar teman-teman mendapatkan notifikasi di video-video saya selanjutnya seputar home credit, dan teman-teman akan mendapatkan edukasi gratis dari saya. Teman-teman, agar mau kredit lebih pintar, jangan lupa di subscribe dulu, oke? Karena subscribe itu gratis dan gratis. Oke, teman-teman, stay terus. Teman-teman, saya Galang Antonius dan ini adalah channel saya yang membahas soal home credit, pengetahuan soal home credit, dan juga vlog. Jadi kalau teman-teman punya masalah soal home credit atau teman-teman ingin bertanya soal seputaran home credit, teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar. Oleh karena itu teman-teman wajib subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasi berikutnya soal home credit. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada pembahasannya. 5 alasan pengajuan kredit itu ditolak di home credit. Yang pertama adalah nama blacklist atau backcheckingnya itu jelek, atau kredit skornya itu kurang bagus. Jadi teman-teman, untuk penjelasan soal nama blacklist ini artinya seperti ini. Misalkan teman-teman pernah kredit di suatu lembaga kredit, entah itu kredit barang atau kredit uang. Kalau misalkan pembayarannya itu sering macet, atau teman-teman punya data itu dipakai sama orang lain, terus kreditnya itu macet, itu akan mempengaruhi sekali apabila teman-teman kredit lagi di home credit, dan semuanya itu akan terbaca di home credit. Maka dari itu pengajuan kredit teman-teman itu bisa ditolak. Itu yang pertama ya, soal BI checking. Dan juga teman-teman, ada juga masalah seperti ini. Saya tidak pernah kredit di mana-mana, tapi kenapa kok saya ditolak? Jawabannya adalah soal credit score. Jadi teman-teman, credit score ini adalah di mana suatu penilaian terhadap kita soal kredit kita. Jadi apabila credit score kita itu baik atau buruk itu tergantung pada saat kita pernah kredit dan pembayaran kita itu bagus atau tidak, atau kita tidak pernah kredit sama sekali. Maka dari pihak BI checking itu mereka tidak mendapatkan kita punya story pembayaran atau story pengkreditan. Kalau misalkan ada orang yang belum pernah kredit sama sekali terus pengajuan kredit di home creditnya itu ditolak, itu karena kemungkinannya kredit skornya itu kurang atau belum pernah kredit sama sekali. Jadi orang itu istilahnya kayak gini, sederhananya ya, istilahnya saya mau kasih pinjam uang ke kalian, tapi saya tuh belum tahu kamu itu bisa bayar tepat waktu atau tidak. Artinya penilaian saya terhadap kamu itu masih minim, jadi saya masih ragu-ragu begitu. Itu analogi sederhana soal credit score. Jadi saran saya, banyak-banyaklah menabung soal credit score. Jadi teman-teman bisa kredit di tempat lain, terus pembayarannya itu bagus. Itu akan menjadi salah satu modal kalian untuk bisa kredit di home credit dan disetujui lebih tinggi ya. Jadi kalau teman-teman belum kredit, usahakanlah kredit. Tapi saran saya ya, ini bukan saya paksa teman-teman untuk kredit di mana-mana, tidak. Artinya teman-teman kalau mau kredit, usahakan skor kredit kalian itu bagus, atau belum pernah kredit sama sekali, mulai sekarang mulailah tabung-tabung skor kredit kalian. Mulailah mengkredit di tempat lain, kredit apapun yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Intinya kalian pembayarannya itu bagus. Oke, sampai sini paham ya? Di alasan kedua ini adalah pendapatan. Pendapatan di sini yang dimaksud adalah pendapatan kita dalam 1 bulan dikurangi pengeluaran kita selama 1 bulan, dan selisihnya itu tuh apakah bisa mengcover cicilan kita di setiap bulannya di home credit. Kalau misalkan cicilan kita itu lebih besar daripada sisa uang setelah pengeluaran, pendapatan sama pengeluaran tadi, akan terjadi minus, berarti itu kemungkinan besar kita ditolak. Jadi teman-teman, apabila pendapatan kita dalam 1 bulan terus dikurangi dengan pengeluaran kita selama 1 bulan, selisihnya itu kita bisa untuk bayar home credit atau tidak. Tapi kalau misalkan bisa bayar untuk home credit, bisa bayar cicilan kita, itu kemungkinan besar disetujui. Tapi kalau misalkan di situ dilihat pengeluaran sama pemasukannya itu beda sedikit dan
bisa terjadi minus, itu kemungkinan besarnya akan ditolak. Semoga informasi ini bisa teman-teman pahami ya. Kalau misalkan belum paham, tinggalkan di kolom komentar. Oke, nomor WA saya juga ada, nanti saya sisipkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah lama bekerja. Jadi lama bekerja di sini dimaksudkan adalah teman-teman pada saat pengajuan di home credit, teman-teman mesti tahu kalau kita kerjanya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kemungkinan besar ditolak. Karena kita itu istilahnya masih tahap uji coba. Jadi saran saya kalau teman-teman mau kredit di home credit, usahakan udah punya lama bekerjanya itu di atas minimalnya 6 bulan, maksimalnya itu ya berapa tahun begitulah. Tapi intinya itu minimalnya itu kalau boleh 1 tahun lah, setahunan, 1 tahun ke atas itu sudah istilahnya udah bisa dipercaya begitu. Tapi maksudnya begini teman-teman, pada saat kalian mengisikan data diri, jangan lupa teman-teman jangan karang-karang kayak gitu. Nah ini ada sangkut pautnya dengan nanti di alasan yang keempat. Di alasan keempat itu saya akan bahas. Oleh karena itu tidak lama-lama lagi kita langsung ke alasan yang keempatnya. Di alasan yang keempat ini yaitu pengisian data dirinya asal-asalan saja. Jadi teman-teman ketahuilah bahwa ketika teman-teman mengisi data diri di home credit, jangan asal-asalan saja. Karena ketika teman-teman asal-asalan mengisi data diri, itu bisa saja menjebak teman-teman sendiri, yang membuat teman-teman tidak disetujui. Karena ketika teman-teman diketahui bahwa teman-teman memanipulasi data atau sales pada saat penginputan kembali, kalian menjawabnya itu salah, artinya ditanya berapa lama pekerjaannya, diisi sebelumnya misalkan 1 tahun, terus pengajuan lagi ternyata baru 8 bulan, ketahuan di situ. Jadi itu adalah fatal. Jadi teman-teman ini untuk jangka panjangnya ya. Jadi misalkan teman-teman pengisian data asal-asalan saja, itu kemungkinan besar itu ditolak. Jadi teman-teman apabila kalau misalkan mau kredit di home credit, usahakan nonton video saya ini dulu ya, agar teman-teman bisa tahu apa saja yang diperlukan dan apa saja yang belum bisa, apa saja yang sudah. Teman-teman saya juga sarankan teman-teman untuk menonton video saya 4 syarat jitu yang membuat teman-teman itu bisa di ACC di home credit. Videonya ada di atas sini, nanti teman-teman bisa cek ya. Nah teman-teman kita lanjut ke syarat atau alasan yang kelima. Teman-teman di alasan yang kelima ini adalah keputusan mutlak dari pihak Home Credit Indonesia Pusat. Itu artinya gini, ini biasanya namanya orang kami bisa sebut dengan tidak ada obatnya. Jadi ini sebenarnya keputusan mutlak dari pihak Home Credit. Artinya seperti ini teman-teman, ketika teman-teman atau kita mau kredit, itu terserah pada orangnya. Jadi kalau misalkan dia percaya kepada kita, data kita itu semuanya baik, pekerjaan kita bagus, selama bekerja juga oke, gaji kita mantap, kita isi data dirinya itu tidak asal-asalan, itu membuat dia lebih percaya kepada kita atau membuat home credit lebih percaya. Tetapi kalau kita juga itu semua masih kurang, credit score-nya itu masih kurang, itu nanti menjadi salah satu tolak ukur untuk dia masih percaya kita atau tidak, atau dia ragu-ragu kayak gitu. Jadi analoginya seperti itu teman-teman. Saya punya uang dan teman-teman mau minjam uang gitu. Saya akan menilai teman-teman, orang ini saya percaya atau tidak. Dan kalau misalkan saya tidak percaya dan saya tidak mau kasih uang ke kalian, artinya saya tidak menyetujui, itu adalah keputusan mutlak dari saya. Terserah saya begitu, saya mau kasih pinjam atau tidak. Jadi sama seperti home credit juga sama seperti itu. Jadi ketika kita ditolak, kita jangan langsung bilang ini itu apa semua, saya tidak pernah kayak ini. Jangan. Artinya kita paham bahwa oh iya benar, saya belum mendapat kesempatan oleh home credit untuk mempercayai saya untuk kredit kayak gitu. Jadi ini adalah keputusan dari home credit sendiri. Entah dia mau setujui atau dia mau tolak, itu terpulang pada home credit pusat kayak gitu. Jadi ini kadang teman-teman mendapatkan pernyataan seperti ini dari pihak sales. Nanti dia bilang begini, oh itu sudah ada keputusan dari pusat, jadi kami juga tidak tahu, soalnya kami hanya punya tugas untuk input saja, kayak gitu ya. Karena saya juga pernah jadi sales home credit dan saya tahu hal itu. Oke teman-teman, dari kalau misalkan teman-teman merasa video saya ini sangat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan subscribe agar teman-teman bisa berlangganan dengan video saya dan berlangganan dengan ilmu-ilmu soal home credit atau pembahasan soal home credit, masalah-masalah yang teman-teman hadapi soal home credit, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar dan saya berjanji akan membahas satu persatu untuk teman-teman semua. Saya akan belajar dan saya akan memberitahukan semua yang saya bisa. Semoga teman-teman bisa menikmati video saya ini sampai akhir dan teman-teman berlangganan. Jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa bunyikan loncengnya juga, oke? Teman-teman terima kasih banyak karena kalian semua saya sudah seperti ini. Saya kuat dan tetap semangat untuk mengedukasi kalian soal home credit.
Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya dan see you teman-teman.